Halo, selamat jumpa lagi bersama saya Mot Satria Ulang dalam acara The Satria Ulang Talk Show. Kali ini dengan berbahagia kita kedatangan satu luar biasa sosok yang memberikan inspirasi, terutama di dunia tari. Beliau ini adalah sahabat saya sudah lama sekali ya, dari era-era tahun 2000-an. Memang bergelut di dunia tari, menjadi koreografer, tampil di beragam acara nasional maupun internasional, bahkan sampai ke India. Siapa lagi kalau bukan Adi Siput? Yes. Terima kasih. Ini Terima kasih sudah datang. Satria Ulang Talk Show. Adi Siput. Adi Siput ini ternyata memang selain menjadi penari, koreografer, dia juga salah satu komedian ya. Dalam kelompok MKP Bali. MKP Bali. Tetapi bagaimana seluk-beluk proses berkesenian Adi kita akan ulas kupas tuntas di durasi 30 menit kurang lebih bersama The Satria Ulang Talk Show.
Ya, dan memang Adi Siput sudah makan asam garam ya di dunia seni tari, pertunjukan. Asam garam, garam dan kehidupan. juga, apa namanya, kantowali, Oh, pahit. pahitnya semua sudah dirasakan. Mari kita menyelam dulu untuk mengetahui lebih dalam lagi. Bagaimana sebenarnya proses pertama kali Adi kecemplung nih di dunia seni budaya? Ya, terima kasih Desa Triwulang Talk Show. Ini luar biasa sekali yang juga difasilitasi oleh Tribun Bali. Terima kasih. Ya, sedikit bukan dalam artian saya mau FOMO atau menyombongkan diri, tapi ya saya karena ditanya bagaimana awal mulanya. Ya, kalau bisa dikatakan dunia tari itu sudah mungkin dari baru dilahirkan itu sudah mengenal dunia tari karena ibu saya sebenarnya sebagai penari arja di desa. Di desa mana? Di Banjar Maniktawang, di Desa Manukayo Tampak Siring. Karena kebetulan di Banjar saya itu ada kelompok arja dan ibu saya sebagai pelaku mantri. Tokoh mantri Ya, mantri buduh istilahnya. Ya, dalam sebuah pertunjukan arja. Saya dari kecil udah mulai dari mungkin umur 3 tahun itu sudah diajak-ajak ngayah. Karena waktu itu ya memang beliau artinya belum seperti sekarang ini yang memang istilahnya itu menjadi mata pencarian, tetapi itu sudah menjadi kewajiban untuk menghibur masyarakat dengan istilahnya ngayah ya. Dari desa ke desa sampai yang paling jauh itu dari pertunjukan yang beliau lakukan itu di daerah Songan. Nah, itu dulu itu yang masih kita jalan kaki. Adi waktu kecil ikut juga? Ikut. Ya, itu. Jadi prosesnya itu sudah dari kecil, akhirnya masuk kelas 1 SD, saya sudah mulai masuk di sebuah komunitas di daerah saya. Itu ada sampai sekarang namanya Ibu Kartini yang saya panggil itu, yang mengajarkan saya pertama kali tari Gopala. Siapa lu, Bu Kartini? Ya, Ibu Kartini. Mudah-mudahan nonton nanti saya share nanti gininya. Ibu Kartini ya, terus. Dan beliau yang mengajarkan saya. Habis itu mulai saya tertarik dengan dunia tari. Udah dari SD udah mengikuti jejak ibu untuk setiap ada odalan pengen sekali ngayah terus ngayah gitu. Nah, akhirnya memutuskan SMP. Di SMP itu saya mulai lagi mematangkan diri untuk benar-benar belajar. Nah, waktu itu belajarnya sama salah satu partnernya ibu, almarhum Pak Manarke namanya. Pak Manarke. Dia beliau seniman topeng. Nah, penari topeng. Nah, mengajarkan saya beberapa basic-basic dasar pertopengan. Kamu jangan bisik-bisik coba suaranya lebih keras. Jadi itu ya udah. Grogi, jangan grogi. Tumben nari dia bisa diwawancara dia grogi. Tumben soalnya bersama ini uniformnya warnanya benar-benar Tribun banget loh, Tribun Bali banget. Kemarin waktu Mas Jengki merah atau kuning, sekarang biru. Jadi ya seperti itu. Akhirnya ketika SMP sudah SMA saya memutuskan untuk bersekolah di SMK Negeri 3 Sukawati. Itu yang jaraknya dari rumah ke SMK itu hampir 1 jam 20 menit. 1 jam untuk berangkat aja ya? Itu karena ada kecintaan nggak? Ada? Iya, karena udah saya matang memutuskan. Padahal waktu itu, kalau boleh saya cerita, saya waktu itu kan sistem penerimaan tidak seperti sekarang. Sistem penerimaan murid ataupun siswanya, itu kita ada diserahkan 3 warna pendaftaran, yang pink, biru, sama kuning. Yang pink itu yang utama. Padahal yang utama itu saya mau daftarnya itu di SMA Negeri 1 Tampak Siring. Udah saya ke sana, di sana lolos. Habis itu yang kedua ada di SMSR. SMSR itu Sekolah Seni Rupa. Nah, yang ketiga ini STM. Jadi tidak ada masuk nih yang di jiwamu dan di SMK 3 itu. Tetapi ketika saya ke SMSR itu saya lihat ada yang orang tes. Ternyata ini namanya kokar gitu. Sukawati itu ya. Akhirnya waktu itu gimana ceritanya, saya dipanggil oleh salah satu guru. Gus mau mendaftar Gus. Dan Pak,
Mana aja, coba sini aja yuk, gini digituin saya. Iya. Akhirnya saya nari di sana. Pokoknya di sini aja sekolah gitu. Oke. Saya telepon ibu saya suruh bawain ijazah. Nah, Ijazah. itulah ceritanya. Saya akhirnya sekolah SMA-nya saya di SMK Negeri 3 Sukawati, Kokar. jurusan tari. Jurusan tari. Ya. Dari situ banyak teori-teori tari yang didapat ya. Nah, di sanalah saya mulai memperdalam. Jadi karena di lingkungan di sana kebetulan saya ya karena keterbatasan pendanaan dan lain sebagainya, saya tidak ngekos. Jadi saya istilahnya numpang urip di mana-mana. Oke. Numpang tidur di salah satu sahabat saya di Puaye. Saya sambil Zaman SMA ini? ya sambil belajar ngukir kostum. Istilahnya ngideh nasi di sana. Oke. Di Puaye. Habis itu di Batuan sambil Batuan. belajar nari. Sudah dikodein, kita tahan dulu. Ya. Kita akan bedah lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap lagi Ya. di Satria Ulang Talk Show. Kita akan kembali lagi. The Poetry, The New Fragrance by Satria Ulang. Luminosa, The Poetry by Satria Ulang. Ya, masih di The Satria Ulang Talk Show. Kali ini berbangga hati kita bersama Adi Siput, koreografer dan penari luar biasa yang memberikan inspirasi bagaimana ia meramu akar tradisi menjadi satu seni fusion ya, pergabungan jadi banyak elemen di sana, gerakan tari yang sangat poetik. Yang tadi kita saksikan di opening acara pastinya. Dan lagi sekarang kita kembali lagi ke Adi. Saat SMA itu memberanikan diri masuk ke Kokar tadi ya. Kemudian langsung kuliah itu sampai akhirnya masuk ke ISI. Nah, jadi waktu itu ceritanya tamat SMA saya sudah maunya udah break, nggak bisa lanjut sekolah. Karena orang tua udah menyerah. Oke. Tidak bisa. Akhirnya ada salah satu sahabat saya yang memang di mana mungkin nonton ini Kadek Indrawati namanya, Sini, kamu. kakaknya itu dia dari Pujung Kelon, almarhum beliau orang tuanya beliau membantu saya dengan uang arisannya. Oh, Dipinjamin ke saya, akhirnya saya bisa mendaftar ke ISI. ISI dan Pasar. ISI dan Pasar, ya. Sudah ISI namanya apa? STSI? Udah Oke, ISI sudah waktu ISI. itu. Tahun Tahun berapa? Tahun 2006. 2006. Iya. Oke. Tahun 2006 saya melanjutkan kuliah di sana, ya tentunya dengan berjibaku mencoba mencari peruntungan beasiswa dan lain sebagainya. Yeah. Nah, kenal lah karena pas waktu masih di di Kokar dulu, saya sudah kenal sama almarhum Pak Sure. Pak Sure. Waktu itu ada project salah satu iklan, itu beliau sebagai koreografernya. Nah, itulah yang membuat saya tertarik untuk mencoba, walaupun mungkin dengan keterbatasan saya mencoba sekali, makanya berusaha dibantu oleh sahabat saya itu. Nah, masuk saya di sana ketemu sama almarhum Pak Suro. Nah, ketemu sama beliau yang notabene-nya beliau adalah dosen pengampu pengajar saya di materi olah tubuh. Olah tubuh ya. Ya, kenal diajak membentuk satu tim. Namanya Surapro Dancer. Sura Production? Ya, Sura Production. Oke. Yang waktu itu 2007-2008 itu kan yang Sauma 2011 ya. 2008 loh. Sing 2011. Oh, 2011. Yang waktu di Bentara. Bentara. Ya, itu ya luar biasa ya acara. Tapi sebelum itu kita Sebelumnya udah sudah kenal ya, sudah.
itu yang beliau lah yang menjembatani kita biar ketemu. Tapi kalau Beli Sure ini tampilannya itu tari apa? Tergolongnya Nah, tuh? beliaulah yang mengajarkan saya bagaimana itu tadi itu memang vertical dance, vertical tari. Jadi yang memang benar-benar gerakannya mengalun. Yang beliau ciri khasnya adalah pakai kipas, pakai topeng dan juga ada kain. Coba kipasnya dulu. Wih. Ya, ini kalau kipasnya digebret nih, Ya, wis Chinese ya. bunyinya. Ya, coba dulu. Tapi ini agak rusak. Ini, Ya. wis langsung tuh ya. Nah, itu ciri Keren. khasnya. Ini Saya sempat kipasnya. bertanya kepada beliau, kenapa Pak pakai kipas? Ya, jadi beliau Kalau panas juga enak ya. enak banget. Ya, jadi beliau itu pakai kipas sama kain itu karena beliau kan ada keterbatasan mungkin dari beliau yang ngaku ya, almarhum di mana ya beliau berada sekarang. Mudah-mudahan terus saya diberkati. Karena beliau ada kekurangan dari looking. Jadi beliau tidak bisa menari kebiar duduk atau tari apa kerompong yang itu kan harus face mukanya ganteng-ganteng kan. Jadi beliau bikin sendiri style untuk menarikan ala kebiar duduk seperti itu. Jadi rata-rata beliau tampilannya pasti pakai kain, pakai kipas. Nah, tadi mana kainnya tadi? ya kainnya itu nanti Coba kainnya kita beli. Ini legendaris. Ini kainnya Beli Sure ya? Iya. Oke. Iya, makasih Beli Dirga. Wih. Ya. Jadi sekali. sahabat Tribun Bali untuk sekedar informasi bahwa Nanti mungkin bisa ditayangkan nanti picture-nya beliau yang mungkin ya karena dengan beliau ini kayaknya panjang ya. Jadi kalau Beli Sure itu ciri khasnya memang kayaknya halus ya. Ya. Kibasannya enak. Enak. Ini memang beliau adalah inspirasi. Inspirasi ya. Dan ini juga adalah topeng Beli Sure yang biasanya pakai. Ya. Ini buatnya di mana? Nah, ini kalau nggak salah di Mas. Di Mas ya. Di Desa Mas. Jadi ada tokoh tertentu enggak yang? Nah, kalau di ini beliau memang kalau di Bali ini kan terkenal dengan topeng Arsa Wijaya. Arsa Wijaya. Tokoh pemimpin. Ya. Jadi beliau memang pengen menunjukkan ininya. Oh, ini bukan yang digigit ya? Ya. Seru ini. Kalau ini topengnya topeng perlambang dari istilahnya alam. Perlambang alam. Ini modif sendiri? Ya. Beliau yang beliau gini. juga ya? Waktu itu karya Delos kalau nggak salah ini karyanya. Oke, pemirsa Tribun Bali pastinya kita akan coba loncat-loncat ya. Jadi obrolannya karena panjang sekali nih perjalanan beliau nih. Ya. Ada satu yang menarik dari CV-nya ini, ada pentas kecak yang 6.000 penari itu ya? Itu 2006. Itu coba gimana? Itu konsepnya? Wah, itu kebetulan saya bertemu dengan sosok istilahnya seniman kebanggaan Bali namanya Bapak Gusti Ngurah Suparte. Pak Suparte. Ya, itu beliau almarhum? yang mantan direktur SMKI kalau nggak salah dulu, SMKI-nya Bali. Nah, beliau balik dari Amerika, itu punya ide bikin garapan kolosal yang pecah rekor muri. Oke. Nah, waktu itu saya kenal beliau, salah satu sahabat saya. Beliau ngajak saya untuk bantu meng-create kecak yang awalnya cuma inginnya ada 5.000 penari. Tapi waktu itu tembus 6.400. Jadi 6.400 itu bukan diedit ya? Beneran orang tampilnya itu kalau ada itu gini. Itu enggak diedit Beli Tugus. Ya, itu benar-benar 6.000 karena itu memanfaatkan seluruh kecamatan yang ada di Tabanan dan aku ingat mulai ingat nih era-era itu ya. Dan juga difasilitasi oleh Pemkab Tabanan waktu itu. Oke. Dan banyak juga. Tugasmu apa waktu itu? Nah, saya asisten koreografer. Asisten koreografer ya. Jadi asistennya beliau itu kita ada asistennya aja itu ada sekitar 15 orang. Karena masing-masing harus dibagi kemana-mana yang ngajarnya itu hampir 3 bulan persiapan. Nah, itu latihan gabung ada di lapangan Debes, habis itu langsung di drop ke Tanah Lot. Tampilnya di areal Pura Tanah Lot itu. Wih, itu gila itu. Itu satu pengalaman yang luar biasa. Yang luar biasa. Di era-era 2006 usia berapa di waktu itu? Itu baru mau menamatkan diri dari SMA. Mungkin belum tamat ya, mau tamat ya. Mau tamat SMA. Jadi itu peralihan
peralihan dari SMA mau kuliah karena masa-masa, dan beliau juga salah satu yang mensupport saya untuk mau kuliah di ISI. Kuliah di ISI berapa tahun? 4 tahun. Sempat DO? Hampir. Lulus ya? Waktu Karena itu. sibuk nih pasti. Nah, Tolong Bapak hampir dosen berikan dulu. istilahnya waktu fase-fase 2008. Sempat ya karena kesibukan. Teman-teman, bukan karena kesibukan, Bukan tapi karena- ada something happen Something happen, di dalam oke. kampus yang Mas pasti tahu lah. Wah, aku Ya, belum waktu tahu gosipnya. itu. Nanti kita ngobrol tentang itu di belakang layar. Waktu itu ya, jadi ya untuk bagaimana kami sebagai mahasiswa itu pengen yang terbaik kepada institusi. Ya, waktu itu ya. Nah, ini aku baca ya, dirimu memenangkan banyak sekali kompetisi tari ya, mengkoreografi. Sekarang kita coba masuk ke ranah seperti apa sih tari kontemporer di Bali saat ini dibandingkan yang dulu misalkan 10 atau 20 tahun lalu. Ya. Kalau saya yang memang di influence oleh almarhum Pak Suworo itu, bagaimana kontemporer yang hadir pada zaman itu, ya istilahnya tentunya suatu temporari seni tari yang memberikan letupan untuk bisa dijadikan pegangan kepada perkembangan. Nah, sekarang kalau kontemporer yang pada dasarnya itu kan memang dasar dari referensinya, aliterasinya, maka harus jelas. Yep. Nah, sekarang kebanyakan yang memang lebih ke populis. Yang populis, karya-karya Ya, populis. Karya-karya populis yang istilahnya ya Gen-Z sekarang yang itu memang kan disukai memang Gen Z enak ya. sukanya yang memang yang akrobatik, yang yang ada hentakan, yang ada cetar gitu ya, kan. pada saat dulu kita sudah sempat membuat itu. Jadi membuat sesuatu something yang seperti itu, tetapi ya karena peran media sosial waktu itu kan belum. Nah, sekarang ini kan apa-apa dibikin mau viral. Jadi habis itu udah hilang. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, setelah ini sesi berikutnya kita akan bedah lagi ya, lebih dalam lagi Siap. tentang dunia tari. Pemirsa Tribun Bali jangan kemana-mana, tetap di The Satria Ulang Talk Show. Asik. Luminosa, the poetry by Satria Ulang. Ya, pemirsa Tribun Bali tetap bersama kami di The Satria Ulang Talk Show bersama sahabat saya Adi Siput, penari dan koreografer luar biasa dari Bali nih, yang pastinya sudah kita sama-sama tahu ya proses berkesenian Adi ini terinspirasi juga dari sang mahaguru dunia tari, almarhum Bli Sura. Dan mungkin kita akan masuk lagi lebih dalam lagi. Ada karya-karya yang sudah tampil bersama Bli Sura nggak, beberapa yang kamu masih ingat kira-kira? Ya, kalau dulu kita kan itu bikin Sura Production itu. Bikin Sura jadi Production. beliau ngajak saya jadi kru awalnya, habis itu jadi asisten koreografer. Habis itu disuruh memegang beberapa event. Nah, ada beberapa event besar yang memang skala internasional kayak KTT ASEAN waktu itu zaman tahun 2007 2008 itu kita udah sempat gini kan. KTT ASEAN ya. Waktu itu udah almarhum. Nah, yang memang beliau itu sampai detik ini
saya akan terus pegang Melanjutkan ya. omongannya beliau untuk beliau sama saya ceritanya gini, saya pengen bikin sebuah komunitas, artinya tempat latihan intinya untuk memberikan ruang kreatif kepada anak-anak biar latihan, karena dulu kita jujur aja latihannya memakai art center. Sama, saya juga latihan teater di art center. Ya, jadi itu jadi Ya, studionya. Nah, beliau punya ide bikin tempat latihan. Nah, cuman ya Tapi belum terwujud ya waktu itu. takdir berkendak lain karena beliau berpulang tahun 2013. Oke. Dan beliau 2013 beliau berpulang, berarti setelah itu ini banyak. Oke, kamu lanjutkan ya ini ya. Kalau untuk karya-karya saya lanjut untuk berkarya baik di dunia tari kontemporer, tari kreasi, pantomime, dan juga saya ya karena kan perut harus diisi Perut kan. harus diisi. Ya kalau mau ngisi perut kan harus cari cuan Cari kan. cuan. Nah, Ada kesenian nggak yang bisa cuannya? Cari kan? cuannya itu saya di dunia entertainment. Nah, baik itu ke konteks pertunjukan pariwisata. Ya, dan juga dunia bondres. Nah, itu ketemulah grupnya. Bondres kita hold dulu di sisi terakhir. Saya akan masuk dulu ke dirimu akhirnya membuat komunitas sendiri ya selepas Beli Sura berpulang. Nah, 2013 itu beliau berpulang. Nah, akhirnya saya keingat bahwa beliau sempat cerita sama saya itu tentang keinginannya untuk membuat komunitas. Nah, saya bikinkan pertama itu 2015 di kampung. Itu dengan nama Surapradnya. Pradnya artinya? Pradnya artinya kepintaran. Kepintaran seorang sura. Nah, itu saya ambil dari SP tadi, Sura Production tadi. Oke, Sura Production. Nah, akhirnya karena mau saya daftarkan untuk pembentukan akte pendirian, ternyata ada nama yang sama, hampir sama. Jadi kita rubah menjadi Suradiva. Suradiva itu Diva DIPA itu rumput itu bagaimana spirit dari beliau masih tetap sampai sekarang. Jadi Suradiva ini sudah dalam bentuk terregistrasi komunitas sudah. Di Tampak Siring. Di Tampak Siring based on-nya. Jadi padepokannya Suradiva. Padepokan Seni Suradiva. Seni Suradiva ini sudah banyak juga kegiatannya apa aja di sana. Kemarin kita sudah dapat dari pemerintah Provinsi Bali namanya Parama Patra Budaya. Penghargaan. Penghargaan artinya terregistrasi dengan predikat unggul. Wih, karena di sana juga kita banyak ada aktivitas selain ada tempat belajar tari tentunya. Saya punya ada yang buku-buku beliau ini juga hadir. Itu saya punya. Aku sempat lihat dirimu dapat penghargaan tentang buku perpustakaan itu ya. Itu dari India apa dari mana? Nah, itu teman-teman kita kan ada membangun jejaring. Bangun jejaringnya itu bagaimana literasi itu kita tidak hanya sebatas baca tulis. Kemampuan baca tulis masyarakat kita sudah berkembang kan. Tapi literasi itu diharapkan lebih mampu dari itu. Untuk hubungan itu saya undang teman-teman, ada beberapa teman-teman dari India yang memang benar-benar punya spirit yang sama, ingin yang sama untuk dunia literasi, kita undang. Nah, itu kita ketemukan di komunitas kita ada taman bacaan masyarakatnya. Itu lengkap buku-bukunya, salah satu yang melengkapi adalah bukunya. Terima kasih ya, Adi Viput sudah mau memberi ruang pada kita untuk di perpustakaan Suradiva itu. Kemudian kita coba lanjut lagi pengalaman di India nih. Kan dirimu berapa kali nih acara internasional festival di India ya sebagai koreografer. Kalau keluar, mungkin saya bisa cerita. Kalau keluar itu kita membangun jembatan sama India itu udah mulai dari 2011. Ya, kita membangun jembatan kebudayaan melalui program perjalanan budaya istilahnya. Institusinya? Institusinya waktu itu kita ada satu bersama ICCR dan salah satu tokoh spiritual Bali yang ikut di sana. Yang beliau juga gini kan, dan 2019 saya dapat penghargaan The Youth Leadership Award di India
Ulang lagi sekali. Nggak dengar pemirsa, nggak dengar. Jadi Mendapat penghargaan The Youth Leadership Award di 2019 2019 di India. dan Gayung Bersambut itu 2019 juga saya mendapatkan penghargaan Yawana Kriya Nugraha di Kabupaten Gianyar. Dan ada beberapa penghargaan lain juga yang pengabdi kebudayaan itu di Cakra Nusantara budaya itu ada juga beberapa yang Prayojana Cakra Nusantara. Cakra Budaya Nusantara dari disebut Bali 2017 ya. Ya, itu. Nah, ini juga ada penghargaan seniman muda kreatif dari Poltek 2018. Ya. Banyak sekali nih prestasinya ya Adi ya. Kemudian pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita akan jeda untuk kembali di sesi akhir membahas bagaimana perut yang tadi harus diisi itu kita akan olah lagi, masuk lagi ke ranah itu. Tetaplah bersama saya di The Satria Ulang Talk Show. The Poetry, the new fragrance by Satria Ulang. Luminosa, the poetry by Satria Ulang. Jumpa lagi dalam The Satria Ulang Talk Show bersama saya Mod Satria Ulang dan bintang tamu luar biasa kali ini adalah Adi Siput. Dan di sesi terakhir ini kita akan membahas tentang perut tadi itu, bagaimana kita harus isi perut itu dengan kesenian yang memang banyak menghasilkan cuan. Silakan Adi. Ya cukup lah, bukan banyak ya. Beda. Suka merendah biasa ya Padi. Cukup lah dalam artian untuk mengisi perut itu. Makanya berkesenian itu, yang konsepnya saya adalah saya tidak mau terlalu mendikte kesenian itu harus memang benar-benar hasilnya lebih untuk penghidupan saya. Makanya saya cari yang memang benar-benar saya fun. Berkesenian itu makanya terjunnya di dunia Bondres biar ketawa, biar komedi ya, ceria, ceria, saru lah antara sing ngelapis saja. Kan gitu. Jadi itu dari 2008 malahan. 2008 saya terjun di dunia Bondres itu juga sambil berjalan, sambil di tari kontemporer bersama almarhum Pak Suro, di pantomime juga. Habis itu di coba gini. dong, dikit dong. Pantomime coba. Aduh, kalau pantomime ini misi pantomime jadi nih. Nah, coba ngitung uang. Hah? Oh, emang komedi. Minta satu. Ya, jadi Adi ini seniman multi talent ya. Jadi penari, koreografer. Kalau bahasa Inggrisnya multi talent. Kalau bahasa Balinya multi talentan. Terus dijadikan talentan aja ya. Saya suka sekali kalau di sosmed Adi misalkan dapat masalah, dia itu langsung curhatnya tuh to the point sebagai seniman Bali yang asli, tidak neko-neko, apa adanya. Kalau dia misalkan lagi ada ya biasalah haters. Jadi sekarang kita kembali lagi ke MKP. Ini kepanjangannya dulu. MKP itu 3 orang ya? 3 orang. 3 orang. Itu ada Mince, ada Kribo, ada Peceh Hajus. Peceh Hajus. Dirimu yang mana? Peceh Hajus itu saya. Oh, Peceh Hajus. Nah, Peceh Hajus itu saya dapat nama itu di tahun 2007. 2007 2008 sebelum saya pas pertama kali mau Mondres. Itu boleh sebut kan di sini? Boleh. Itu ada Bapak Wayan Sutejo namanya. Pak Wayan Sutejo. Di mana beliau adalah foundernya, boleh disebut? Boleh. UC Silver. Ya. Nah, beliau punya komunitas
Itu kebetulan beliau aslinya dari Tegalalang, dekat rumah. Dekat rumah. Beliau yang membuat konsep MKP ini? Bukan. Oh, gimana? Nama saya. Namamu Pecah Agus tadi. Pecah Agus itu. Jadi beliau suruh, kamu tidak akan seterusnya kamu bisa nari baris. Karena waktu itu ngayah-ngayah tari baris saja waktu tahun itu. Terus apa Pak? Bondres saja pelajari. Oh, disuruh, ide untuk membuat bondres itu dari beliau? Bondres karena bahasa Balinya, Ci bisa ngelucu, Ci harus mondres, Ci itu dia digituin. Terus udah saya make up ngayah waktu itu di Banjarmalet namanya. Terus apa namanya sekarang nih Pak? Pecah aja namanya. Oh, apa artinya Pecah? Beliau lah yang bilang pemuda cerdas humoris. Pecah pemuda cerdas humoris. Sampai detik ini saya tidak mau rubah karakter itu, nama itu karena Dan dua personel lain itu ketemunya? Ketemunya ada satu perlombaan. Oke. 2008 ada lomba. Siapa yang ada ini? Saya lihat di laptop dulu. Radar Bali Award. Radar Bali Award. 2009 tahunnya bukan? 2008 tuh. 2008. Oke, Radar Bali Award. Terus itu kita dapat juara 2. Juara 3, Ding. Dengan temannya ini. Nah, waktu itu namanya Meklepet Mercy. Karena waktu itu Meklepet Mercy nama kelompoknya. Ya karena based on-nya di Penggamen Mercy kan. Oh, iya. Itu Meklepet Mercy, habis itu kebutuhan video klip sama Triple X itu berubah nama jadi MKP. Jadi dirimu dengan grup ini model video klip Triple X. Ada di YouTube ya? Ada. Basang Seduk itu. Basang Seduk. Lagunya Triple X, Basang Seduk, ceng gitu. Kemudian dari situ cikal bakal solo grup ini tampil di mana-mana. Ya. Itu biasanya di mana, acara apa? Ya biasanya mudah-mudahan ya sekarang karena banyak sekali pilihan ya. Oh, sudah banyak saingannya. Ya, siapa tahu melalui kesempatan ini saya promo ini. Dulu, ya siapa tahu ada yang nanti melas pasang kandang celeng gitu ya ya. Wedding bisa juga ya? Bisa. Wedding, ya. ulang tahun. Apalagi biar bisa kolaborasi sama MC Cetar Wedding. Kita undang ya MKP. Tetapi bagaimana sih behind the scene-nya kalau untuk MKP ini sebagai kelompok buat lelucon itu ada latihannya kah? Ada proses nyari ngeklik vibe-nya? Memang harus ada sistematika jauh sebelum stand up comedy kita ketahui bersama. Itu saya diajarin oleh salah satu mentor Pak Dut Suwande Cedil. Pak Cedil? Cedil itu yang teknik-teknik bagaimana. Waktu itu waktu lomba di Radar Bali itu. Sama beli Dedi Tompel, itu senior saya di kampus. Sama juga Sengap waktu itu. Beliau yang ngajarin. Nah, saya sudah nemuin bentukan tipe-tipe menulis, tapi saya tidak tahu apa itu roll of three, apa itu punchline dan lain sebagainya, belum tahu. Tapi saya sudah tahu yang di sini gininya kalau bahasanya kalau di stand up comedy itu patahnya. Punchline-nya. Kalau di sini, kalau di Bali biasanya ini burger nih. Itu dia. Gitu udah sama tapi beda istilah ya, gitu. Udah mulainya makanya pas tahun 2014 akhirnya kita berhasil tembus dapat juara di lomba lawak se-Bali, se-Jawa Bali bahkan Jawa Bali ya di boleh sebutnya? Boleh sebut. Dari tadi izin terus. Sebutin aja udah enggak apa-apa. Joger. Joger pabrik kata-kata itu kan yang ulang tahun yang ke-33 waktu itu beliau ngadain. Nah, itu itu salah satu lomba yang membuat saya itu tahun berapa? 2013. Oke. 2013 2014. Ada Jawa Bali gitu ya? Karena ada peserta yang dari Jawa. Oke. Ada peserta yang dari Jawa. Itu jurinya ada 33 orang. 33 orang jurinya. 33 orang karena terkait dengan gini. Habis itu yang lucu, ini yang lucunya adalah juaranya itu nominal hadiah juara satunya lebih sedikit dari juara 2, lebih sedikit dari juara 3. Juara 3 yang paling tinggi. Hadiahnya? Hadiahnya. Oke. Juara 2 lebih sedikit. Mudah gitu?
Itu tanya Oh. Pak Joger, apalagi di sini mudah-mudahan Pak Arman nonton di sini. Salah ngasih hadiah. Bukan. Oh, bukan. Tapi memang konsepnya kayak gitu. Oh gitu. Ya, karena Oh, jadi ada unik ya? Juara 1 itu tidak ada karena juara 1 tetap Joger katanya. Oke. Yang ada tuh juara 2, Aha. juara 3-nya 2. Oke. Terus Oh, juara 1 tetap. itu. Terus jurinya ada 3, ada 33. Iya. Itu ada yang kita harus melawak di depan orang, maaf tuh, Iya. tunanetra. Tunanetra. Ada kita harus melawak di depan orang tunarungu. Oke. Itu ada juga beberapa orang cleaning service. Iya. Jadi bisa dinikmati Ya. siapa saja ya, Adi, Ya, itu yang Seliwar-seliwar. saya baru tahu itu ketika udah dapat juara, akhirnya. Cuma yang muaranya tetap yang memang benar-benar gininya dari ownernya sendiri, itu dilihat, dia yang melihat, oh ini yang tunarungu mau nggak ketawa ini lawaannya dia, Iya. gitu. Itu Jadi disampaikan. dari awal tadi ya proses. Perjalanannya. Tapi dari waktu SD kan ada kebayang dirimu Bondres tuh ya. Mungkin sudah menanam mimpi nggak itu waktu kecil dulu? Kemungkinan darah Banyol ataupun lucu itu Sudah hadir. dari ibu, karena memang Oke. Mantri Buduh, karakternya kan memang satu agak lucu. Lucu. Dan bapak saya itu sebagai punakawan dalam drama Punakawan. Gong, Parakan Buduh. Jadi itu dia tadi yang membentuk sosok Adi Siput ini dengan beragam persona ya. Membentuk seonggok daging Iya. ini. Sebagai penari, koreografer, komedian, dalam hal ini Bondres maupun stand up comedy. Ya, terima kasih Adi Siput, luar Terima biasa kasih, ini. luar biasa. Dan di- penutupnya ya, dirimu memberikan satu kepada adik-adik Gen Z misalkan yang ingin berbuat sesuatu dalam hal seni, yang ingin mewujudkan mimpi, apa pesannya nih? Baik, terima kasih sebelumnya. Ini The Satriawolang Talk Show ini luar biasa yang Episode difasilitasi 3, episode oleh 3. Tribun Bali. Tribun Bali, luar biasa. Terima Terima kasih kasih. ini karena ini juga mengobati kekangenan saya karena kita jarang Ya ketemu. jarang ketemu, paling di Facebook. Ya, untuk teman-teman dari Gen Z. Gen Z. Jadi sekarang itu sudah sangat gampang, beda dengan waktu zamannya kita. Dulu ya. Media itu serasa sekarang itu sudah dunia itu segenggam. Dalam genggaman. Ya. Jadi kalau mau berbuat lebih itu yang paling penting tinggal kreatif aja. Kreatif. Ya. Dan konsisten Nah, ya. kalau dulu kita kan tidak kreatif, kere aktif. Kere tapi aktif. Pelawaknya keluar. Ya. Kere Kalau aktif. sekarang itu yang paling pentingnya kreatif, inovatif. Kreatif ya. Pasti Oke. bisa. Apapun pasti bisa karena mau referensi sudah tinggal lihat media. Ya. Mau benar-benar. cari apa, bikin Sudah. bentukan Tek, 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 tinggal tek 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 tek. Apalagi sekarang AI ya banyak. Apa AI, tapi ya kalau boleh Iya. jangan terlalu dimanja. Jangan terlalu otaknya. dimanja. Ya karena seperti prinsip saya adalah dalam hidup ini apa sih yang kita cari? Ini Betul. kita kan hidup belajar mati. Mati itu paling susah loh. Betul. Mati itu paling susah. Gimana filosofinya nih? Ya mati itu kerjaan yang paling susah. Mm-mm. Satu, napas nggak boleh. Banyak yang Ya, bergerak nggak boleh. Buka mata nggak boleh. Kan paling susah itu. Makanya hidup itu belajar mati. Iya. Ketika kita mati nanti, biar masih tetap bisa hidup. Wih, luar biasa dia. Ya. Matilah. Belajar mati belajar dalam mati hidup. dalam hidup agar saat mati kita akan bisa hidup. tetap hidup. Oke, terima kasih Adi Siput. Ya. Baik pemirsa Bali Tribun, sampai berjumpa lagi di acara The Satriawolang Talk Show. Dah, sampai jumpa. Terima kasih Adi. Ah.